Guys, berita terkini, Indonesia siapkan taktik perang untuk gempur China di Natuna guys. Ayo kita simak video ini sama-sama, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada anda yang bertandang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys, untuk anda semua walau di mana juga anda berada di saat ini. Kepada anda yang baru ke channel ini channel adalah channel berbentuk video reaction ya. Jadi pada kali ini saya akan react satu tajuk video yang menarik guys, yaitu berita terkini Indonesia siapkan taktik perang untuk gempur China di Natuna guys. Jadi ini dia punya tajuk. Sebelum saya lanjut, untuk makluman anda, ini video saya tengok di channel Military. Kepada anda yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga channel Military, sebab banyak video-video berkaitan dengan dunia militer di channelnya guys. Ayo sama-sama kita sokong, sama-sama kita support. Jadi guys, jom kita saksikan video ini, apa telah berlaku terhadap Indonesia sehingga kan dia siapkan taktik perang untuk gempur China di Natuna guys. Ayo dengan kiraan 3, 2, 1, jom kita saksikan video ini. Indonesia siapkan taktik jitu tandingi kekuatan PLA Navy Cina di Natuna Utara. Ini guys, bukan alang-alang nih guys. Baru-baru ini juga guys, NATO ya menghantar ataupun membantu dari segi militer sekiranya Natuna nih dikuasai oleh China. Itu ada saya react di channel ini guys. Tidak berharap bantuan negara lain, analis ungkap Indonesia siapkan taktik jitu tandingi kekuatan PLA Navy Cina di Natuna Utara. Tidak mengharap bantuan negara lain, analis ungkap Indonesia siapkan taktik jitu tandingi kekuatan PLN Navy China di Natuna Utara. Oke. Memang patut diakui secara teori dan praktek, jika militer Navy Cina masih di atas angin dari TNI Angkatan Laut. Oke. Beda urusan jika saat ini dekade 1960-an di mana Angkatan Perang Indonesia unggul telak dibanding Cina. Betul guys, betul. Ini memang kebelakangan ini guys, memang kalau dari segi kekuatan militer guys, di Asia Tenggara nih, Indonesia adalah negara yang terkuat dari segi dia punya kekuatan militer guys. Ayo kita lanjut. Namun roda zaman berputar di mana Cina membangun militernya secara besar-besaran dan saat ini hanya bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat semata. Nah, patutlah Amerika dengan China nih tidak ngam guys, tidak cocok lah begitu. Macam dorang nih begigit lah begitu. Apalagi beberapa waktu lalu Cina menangguhkan program pembuatan kapal perang kelas korvet. Penangguhan kapal kelas korvet. Mereka sekarang hanya fokus membangun kapal perang fregat, destroyer, kapal induk serta kapal selam. Semuanya berspesifikasi ocean going untuk mendukung klaim Nine Dash Line mereka. Maka pihak TNI merasa perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara. Betul. Gayung bersambut, Indonesia kini bakal punya 2 kapal fregat kelas Gahar dari Denmark, yakni Iver Huitfeldt class. Laporan navalnews.com, Selasa mengatakan jika Indonesia kekurangan kapal ocean going untuk mengimbangi agresivitas Cina di Natuna Utara. Maka Kementerian Pertahanan mencanangkan pembuatan fregat baru untuk menjaga Natuna agar lebih aman dari gangguan asing. Ini yang betul. Ini keputusan yang tepat kalau pemerintahan Menhan membuat keputusan macam ini guys. Mudah-mudahan terlaksana guys. Pada Maret 2020 PT PAL Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan desain untuk 2 kapal selama 5 tahun seharga $720 juta Amerika atau 1,1 triliun rupiah bekerja sama dengan Denmark tentunya untuk membuatkan kapal fregat bagi TNI Angkatan Laut. Sudah ada ya. Denmark sendiri nantinya akan diwakili oleh galangan kapalnya Odense Maritime Technology atau OMT yang akan melakukan transfer of technology kepada PT PAL Indonesia. Transfer teknologi.
Wow. Bahkan Direktur Pelaksana Tim Angkatan Laut Denmark dan mantan Kepala Angkatan Laut Denmark Laksamana Muda, Purnawirawan, Niels Wang mengatakan Indonesia sudah menunjukkan minat kuat untuk akuisisi Iver Huitfeldt class. Tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia, di antara negara-negara lain, telah menunjukkan minat untuk frigat Denmark Iver Huitfeldt. Wow. Namun, saya tidak dapat mengomentari pertanyaan spesifik Anda, ujar Neil seperti dikutip dari Naval News. Bukan hanya itu saja, seorang peneliti di Program Keamanan Maritim, Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, Colin Koch malah membuat pernyataan lebih gila lagi. Colin menyebutkan jika Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara jika hanya dibekali dengan 2 fregat kelas berat saja. Enggak boleh ya? Indonesia perlu membangun fregat sekelas Iver Huitfeldt lebih banyak lagi dan lagi ditambah kapal Offshore Patrol Vessel, atau OPV untuk menjaga wilayah lautnya yang luas terutama di Natuna karena lawannya Cina. Iya, betul tuh 2 guys. fregat besar tidak cukup untuk menutupi perairan Natuna, di mana serangan Cina sering terjadi. Paling-paling, di setiap titik waktu, satu dari pasangan fregat baru ini akan ada di pangkalan, meskipun untuk jangka waktu terbatas dan menyediakan perawatan yang tepat, jadwal perbaikan. Tentu saja, dengan anggaran yang sama, lebih banyak OPV yang lebih kecil dapat diperoleh. Namun, saya menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iver Huitfeldt, ujar Colin. Dan menambahkan bahwa Iver Huitfeldt juga lebih besar, dan mewakili desain yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL. Dengan transfer teknologi yang tepat di bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark, dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini, adalah mungkin bagi PT PAL untuk mengatasi masalah awal dari kurva pembelajaran dan secara bertahap menjadi mampu membangun kapal secara mandiri. Kita bisa mengambil contoh dari kolaborasi PT PAL dengan DSME dalam pembangunan lisensi kapal selam. Ada cegukan awal, terutama karena transfer teknologi, tetapi ini kemudian diatasi dan Indonesia akhirnya berhasil membangun kapal selam kelas Nagapasa ketiga, dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membangun kapal selam secara lokal, tambah Colin. Betul nih, ini betul nih. Colin juga mengungkapkan jika Indonesia sedang merancang taktik jitu untuk menandingi kekuatan PLA Navy di Natuna Utara nantinya. Namun, saya menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iver Huitfeldt. Yang pertama adalah, bahwa orang Indonesia sedang melihat pembuatan kapal perang yang lebih besar di luar PKR yang didasarkan pada kelas Sigma, yang diklasifikasikan sebagai fregat ringan. Yang kedua adalah, konsep modular misi unik yang ditawarkan untuk desain Denmark, yang dapat diminati oleh orang Indonesia untuk kapal perang masa depan. Tampaknya orang Indonesia tertarik pada kesamaan antara Angkatan Laut dan Bakamla, yang dapat dimungkinkan dengan konsep modular yang kuat. Yang ketiga, saya yakin perlu ditinjau secara serius, adalah apakah orang Indonesia mungkin tidak begitu puas dengan program PKR, dan apakah ini ada hubungannya dengan hubungan pembuat kapal lokal dengan Damen. Sekali lagi, poin ini perlu dieksplorasi. Nah, sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya di mana Indonesia bakal mempunyai kekuatan angkatan bersenjata yang sangat diperhitungkan di kawasan. Betul juga guys, kalau ditengok daripada kekuatan militer Indonesia nih, sekarang ini Indonesia merupakan tempat pertama dari segi kekuatan militer di Asia Tenggara ya guys. Jadi bila tengok hubungan Indonesia dengan negara-negara superpower nih memang bagus sangat, dan ini adalah peluang Indonesia untuk mendapatkan transfer teknologi di samping hubungan diplomatik yang bagus dengan negara-negara superpower seperti Rusia, Turki, Amerika ya guys. Inilah saatnya untuk Indonesia mengembangkan lagi dia punya kekuatan militer dan juga untuk bahagian kelautan, disebabkan Indonesia nih bahagian lautnya ini sangat luas guys. Jadi inilah masanya untuk menambah lagi kekuatan atau aset-aset untuk pertahanan, terutamanya untuk menjaga kedaulatan di Pulau Natuna. Sebab banyak isu-isu yang berkait dengan Pulau Natuna nih adalah disebabkan daripada kapal-kapal negara asing yang sentiasa menceroboh. Saya pun tidak paham kenapa orang suka sangat dengan Natuna nih guys. Tapi yang pastinya apabila satu-satu negara itu, contohnya apabila China menguasai keseluruhan Laut China Selatan tuh, maka dia akan menjadi negara superpower dari segi ekonomi dan juga dari segi pertahanan yang strategik ditempatkan di Laut China Selatan. Jadi itu bagi pandangan saya guys. Bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini?
kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang guys. Jangan ketinggalan setiap video reaction yang saya buat di channel ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.